Jika menyebut makhluk goib, fokus pembicaraan tentu akan membahas berbagai penampakan dengan wujud yang bermacam-macam. Tapi, bagaimana dengan hasil foto yang menampilkan sosok misterius? Kemajuan era digital, semakin banyak peristiwa misterius tentang penampakan goib dalam foto seseorang. Apakah memang semua itu wujud sosok goib? Bagaimana bisa mereka tertangkap kamera? Atau jangan-jangan itu hanya ilusi semata? Kami bertemu dengan Sandriani Permani, satu-satunya fotografer perempuan di Indonesia dengan spesialisasi foto pesawat tempur. Dia berkenan menceritakan pengalamannya ketika menemukan sebuah objek yang aneh dalam hasil fotonya. Saya pernah punya pengalaman pada saat waktu motret di Latgab TNI di Banyuwangi. Waktu itu saya mau memotret rilis bom dari F-16. Saya setting lah kamera itu. Nah, saya coba dulu sebelum pesawat itu kecepatan continuous shooting. Setelah saya foto, saya coba. Di situ tiba-tiba ada frame, sekitar 3 frame lah, ada penampakan kayak anak kecil, warna hitam. Baru nggak tahu itu angin, kumpulan dari debu, atau memang penampakan dari makhluk goib itu, saya tidak ngerti. Sandriani mengaku hasil foto itu sedikit mengejutkan dirinya. Dari penilaiannya terhadap beberapa foto penampakan, sebagian besar justru dihasilkan dari kamera yang tidak memiliki daya tangkap cepat. Kalau dari hasil-hasil foto motret penampakan itu, kayaknya kebanyakan jujur ya. Kemungkinan kalau di dalam fotografi itu menggunakan shutter speed rendah. Secara fotografi memotret dengan momen cepat itu harus menggunakan shutter speed tinggi gitu kan. Nah, tapi untuk makhluk goib kan dia nggak tahu ya dia menampakkan atau tidak. Sementara itu, menurut Ki Atmo, fenomena tertangkapnya makhluk goib dalam kamera memang sangat mungkin adanya. Meski berbeda dimensi, Ki Atmo menyebut makhluk goib memiliki kemampuan untuk berada dalam frekuensi yang sama dengan manusia. Menurut Ki Atmo, ada beberapa wujud makhluk goib yang memang mudah tertangkap oleh kamera. Semakin mereka bentuknya kasar, semakin mereka mudah ditangkap. Bedanya adalah biasanya bentuknya tidak menyerupai manusia, masih seperti mungkin raksasa, berbulu, kemudian seperti sangat menyerupai hewan. Itu yang paling mudah tertangkap oleh kamera. Foto sudah muncul dari sejak puluhan tahun silam. Bahkan pada pertengahan abad 19, fotografi arwah atau hantu berkembang pesat di Amerika. Meski mengguncang Paman Sam di awal kemunculannya, fotografi arwah dianggap palsu oleh Benjamin Redford, seorang fotografer sekaligus salah satu yang skeptis terhadap dunia goib. Pasalnya, meski terbilang tidak terlalu canggih, saat itu sudah ada beberapa teknik yang memungkinkan untuk menggabungkan hasil foto serta kemungkinan terjadinya kesalahan optikal. Semakin berkembangnya kamera dan lampu flash, kemudian memunculkan fenomena orbs yang sering disangkut pautkan dengan keberadaan makhluk goib. Tetapi Dika, salah satu pegiat ghost hunter di Indonesia, menolak klaim orbs adalah bentuk dari entitas makhluk goib. Jadi orbs itu bukan adalah partikel kecil atau debu yang tertangkap kamera handphone atau cam deep, biasanya di tempat yang gelap, karena flash sama lensa itu saling berdekatan. Tetapi Dika tak menolak jika kamera sebagai alat dimensi kasar
mampu menangkap sosok penampakan yang notabene adalah makhluk halus. Selain mendatangi tempat-tempat, Dika menggunakan kamera inframerah yang mampu menangkap objek dalam keadaan cahaya paling gelap. Uniknya, Dika juga menyebut bahwa muncul atau tidaknya penampakan tersebut tergantung dari rasa takut yang dirasakan oleh para pemburu hantu itu. Hilang. Jadi, jika di bawah kamera, dia memanfaatkan orang yang merasa ketakutan tersebut melalui gelombang infrasonik yang tadi saya bilang bisa menembus benda-benda padat, apalagi otak manusia. Nah, dari energi tersebut, jin akan mengambil energi manusia untuk menaikkan emosinya agar sejajar dengan inframerah di dalam kamera. Sebagai psikolog, dia menyebut ada sebuah fenomena yang muncul dari otak manusia ketika melihat objek yang samar tetapi mirip sesuatu. Fenomena itu disebut sebagai pareidolia. Nah, pareidolia itu memang adalah sebuah fenomena di mana individu membangun persepsi dari apa yang dia lihat itu membentuk gambar atau wajah manusia. Pertama mungkin misalnya wajah yang dia kenal misalnya, kok kayak ini ya, kayak laki-laki ya, kayak perempuan ya, kayak ibu lagi ini, kayak nah. Lalu ternyata ada kecenderungan tertentu yang membuat seseorang jadi lebih mudah untuk membangun persepsi tersebut. Itu termasuk makhluk gaib ya. Karena di dunia ini ya mungkin kan ada yang gaib, ada yang tidak kan gitu. Saya percaya soal gaibnya sih. Salah satu contoh fenomena pareidolia yang paling umum adalah ketika masyarakat menyaksikan gumpalan letusan Gunung Merapi yang mirip dengan bentuk tokoh pewayangan. Atau jika kita melihat awan dengan bentuk mirip hewan ataupun sosok tertentu. Oleh karena itu, bisa jadi makhluk gaib yang tergambarkan dalam foto ataupun media video justru muncul dari persepsi manusia itu sendiri. Ya, tetapi kemudian dibangun persepsinya, dibentuk bahwa mungkin bisa berbentuk orang, bisa berbentuk macan, berbentuk singa dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua tergantung dari si persepsi itu sendiri. Hal senada diungkap oleh Dika. Puluhan tahun bergelut dengan seni wujud dari makhluk gaib akan muncul sesuai dengan persepsi manusia tersebut. Juga demikian halnya dengan rasa takut yang berlebih akibat kisah yang terbentuk justru dari film dan sebagainya. Dan mereka tahu tentang cerita di masyarakat seperti apa yang ada di pikiran mereka. Apakah penampakan dalam foto benar-benar makhluk gaib ataupun ilusi? Sandriani juga punya penilaian sendiri. Saya sih percaya sih itu termasuk makhluk gaib ya. Karena di dunia ini ya mungkin kan ada yang gaib, ada yang tidak kan gitu. Saya percaya soal gaibnya sih.